Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa sekarang? Ada sana? Enggak, itu hizib. Apa itu? Berjanjiran tuh ya? Enggak ada. Nah, minggu kemarin kita bahas apa di Berzanji? Apa bahasannya Imam Al-Berzanji? Minggu kemarin lagu-lagu. Kok lagu-lagu? Kemarin itu tentang orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk neraka atau masuk surga? Nah, ada banyak enggak ada? Ada banyak alasan-alasan di mana kita bisa memastikan bahwasanya orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak masuk neraka. Nah, yang pertama, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nutfah atau nur Muhammad itu akan berpindah dari orang yang bersujud kepada orang yang bersujud kepada orang yang bersujud. Maksudnya kepada orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqallubaka fis sajidin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, nur Muhammad itu selalu beliau dari orang yang sujud kepada orang yang sujud kepada orang yang sujud. Sehingga ada pendapat Syekh Ibrahim Al-Kattani, juga keras beliau, mengatakan bahwasanya Azar dalam Azar itu bukan ayah daripada, bukan bapak daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akan tapi Azar itu adalah paman daripada Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, wah nak bahas wi. Enggak belok. Main kanan ini. Nah, ini kan juga wa innal imam al-Asy'ari la musbitun najatahuma haqqan nassan bi muhkami tibyani. Jadi Imam Asy'ari, al-Imam al-Asy'ari ini Abul Hasan al-Asy'ari, bukan Abu Musa al-Asy'ari. Kalau Abu Musa al-Asy'ari itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau Abu Hasan al-Asy'ari, beliau ini lahir di Irak. Nah, beliau lahir di Irak. Awalnya beliau adalah termasuk imam Mu'tazilah. Akan tetapi beliau kemudian menyendiri selama beberapa waktu. Kemudian beliau keluar mengarang kitab lalu melawan Mu'tazilah. Setelah imam di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki dua imam. Imam yang pertama adalah Imam Abul Hasan al-Asy'ari, yang kedua Imam al-Maturidi. Nah, perbedaannya tidak signifikan. Imam Maturidi ini beliau berada di Mawara'an Nahar, di Kazakhstan, di Kyrgyzstan, pokoknya di bagian Tantan, di atas dekat Afghanistan dan lain sebagainya, itu namanya Mawara'an Nahar. Nah, oleh sebab itu akidahnya mazhab Hanafi, orang-orang yang dari sana itu biasanya mereka Maturidi. Nah, antara Maturidi dengan Asy'ari itu tidak banyak perbedaan. Nah, perbedaannya salah satunya adalah kalau Imam Al-Asy'ari itu beliau ini
lebih kepada mentakwil, lebih kepada takwil. Tapi kalau Imam Al-Maturidi lebih kepada tafwid. Itu orang terpesiaan. Ya, terutama antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pengikut-pengikut Abdul Wahhab yang di Saudi Arabia itu tentang sifatullah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana misalnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa nisful laili nazala rabbuna." Nazala rabbuna. Allah Subhanahu wa taala itu turun. Bagaimana turun Allah Subhanahu wa taala? Atau yadullahi fawqa aydihim, atau yadullahi 'alal jamaah. Itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah tangan Allah Subhanahu wa taala? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah wajah Allah Subhanahu wa taala? Nah, dalam madhab, dalam amilu bahasa batuk isi entina menular. Apa yang baru lupa kok ya? Dalam. Jadi Imam Al-Asy'ari dan madhab Asy'ari, ya, kita mazhab Asy'ari, beliau pada ulama-ulama itu lebih condong kepada mentakwil. Apa artinya takwil? Takwil itu kita tidak mengambil makna secara hakiki, tapi kita mengambil makna yang jauh, yang masih ada relevansinya dengan ayat yang tadi. Misalnya, nazala rabbuna, Allah turun. Dalam madhab Asy'ari, aqidah Asy'ariyah, nazala rabbuna ay nazala malaikatu rabbina, nazalat rahmatu rabbina, nazala amru rabbina. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang turun, malaikat Rasulullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala yang turun, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Jadi itu min babi hadzfil mudhafi wa iqamil mudhafi ilaihi muqamahu. Kita buang mudhafnya, lalu kita jadikan mudhafun ilaihinya itu tempat mudhafnya yang terbuang. Banyak dalam Al-Quran, dan ini sa'igh dalam bahasa, itu sudah biasa itu. Was'alil qaryata, dan tanyalah was'alil qaryat, tanyalah kampung itu. Baru ketuan kampung, ketuan desa no. Bukan desa yang kita tanya. Was'al ahlal qaryat, tanyalah penduduk kampung ini. Mau ziarah kemana hari ini? Oh, hari ini kita akan berziarah kepada percetakan Al-Quran. Tahun dicetak Al-Quran? Bisa dicetak Al-Quran? Hah? Tahun dicetak Al-Quran, Siren? Bisa dicetak Al-Quran? Tidak bisa dicetak Al-Quran itu. Al-Quran firman Allah. Bagaimana caranya mencetak firman Allah? Yang dicetak itu apa? Yang dicetak itu mushaf Al-Quran, tapi dibuang mushafnya, kemudian percetakan Al-Quran, yang asalnya percetakan mushaf Al-Quran. Jadi kita mazhab Asy'ariyah itu lebih kepada mentakwil. Kenapa? Karena kita tidak enak rasa hati kita untuk mentashbih Allah Subhanahu wa taala, untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kan laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluknya. Berarti kalau turun sekarang, ketika Allah Subhanahu wa taala turun secara hakiki, berarti Allah Subhanahu wa taala butuh makan, butuh tempat. Allah Subhanahu wa taala turun dari satu tempat kepada tempat yang lain. Berarti Allah Subhanahu wa taala kosong di tempat yang dia turun itu, lalu terisi di tempat yang dia turun kepadanya.
Nah, kan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita itu terhindar dari hal yang seperti tadi, untuk menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka Imam Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau itu tidak mengartikan sifatullah tabaraka wa taala itu dengan secara zahirnya, akan tetapi Imam Al-Asy'ari itu mentakwil ayat itu dengan makna, dengan arti yang sesuai dengan maqam Jalal tabaraka wa taala. Seperti misalnya tadi, nazala rabbuna ay nazala amru rabbina, turun perintah Allah. Nazala rabbuna ay nazala malaikatu rabbina, malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Nazalat ay nazala rabbuna ay nazalat rahmatu rabbina, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Akan tetapi kalau Imam Al-Maturidi dan lain sebagainya itu lebih kepada tafwid. Tafwid itu apa yang tafwid? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun, ya Allah turun sudah. Bagaimana caranya turun? Kita serahkan Allah Subhanahu. Yang penting laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Pernah Imam Malik itu jadi dalil-dalil yang melarang takwil, dalil-dalil yang tidak setuju dengan takwil itu, mereka mengatakan mereka berdalil dengan Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Apa kata Imam Malik? Ada satu orang datang menanyakan satu pertanyaan. Ya tentang istiwa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya Imam, bagaimanakah istiwa Allah Subhanahu wa taala itu? Lalu Imam Malik radhiyallahu taala anhu terdiam, teduk Imam Malik. Terdiam sambil menunduk. Karena tidak pernah ada orang yang menanyakan hal itu. Tidak pernah ada yang menanyakan hal yang seperti itu. Diam Imam Malik. Kemudian setelah lama diam, beliau lama mikirnya. Tanya tentang istiwa. Lalu beliau angkat kepalanya. Lalu beliau bilang, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu ghairu ma'qulin was-su'alu anhu bid'atun akhrijuhu min majlisi hadha fa inni ra'aitu fika dhalal. Itu kata Imam Malik. Al-istiwa'u ma'lum, istiwa itu sudah tahu, istiwa itu bagaimana istiwa manusia itu sudah ma'lum. Wal kaifu majhulun ay ghairu ma'qulin, akan tapi bagaimana itu kita tidak bisa, tidak nyampe kepala kita bagaimananya itu. Dan bertanya tentang hal itu adalah bid'ah, karena tumben ada orang bertanya kepada Imam Malik tentang hal itu. Bid'ah itu perkara baru. Keluarkan orang ini dari tempat saya. Ya, dengan sesat sahabat kedua ini. Nah, jadi itu. Jadi maksud Imam Malik yang tadi itu semua diturunkan kepada semuanya. Bagi Allah tertawa bagaimana? Tertawa itu kok sudah jelas tertawa bagaimana. Bagaimana Allah tertawa? Itu tidak bisa sampai kepada pikiran kita, dan kita bertanya tentang hal itu adalah suatu hal yang bid'ah. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Namun jangan tanya bagaimana. Nah, itu pendapat orang-orang yang mentafwid. Nah, intinya dua-duanya ini, baik yang mentafwid maupun yang mentafwid maupun yang mentakwil, dua-duanya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita tidak boleh mengkafirkan salah satu daripada keduanya, karena dua-dua mazhab ini mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Apa kata lain baru nih? Kita bahas
tentang hayat Nabi kok kita ngelamang-ngelamang ke sana ini. Yaitu udah kalau para ulama mengatakan min babi syai'u bisyai'i yuzkar. Min babi asyai'u bisyai'i yuzkar. Angkaan baris bawah asyai'u, baris atas asyai'u. Baris depan asyai'u. Min babi asyai'u bisyai'i yuzkar. Kenapa baris depan asyai'u? Jadi apa asyai'u? Ya? Sifat dari mana? Tak apa ya sifat. Sifat itu harus dia mushtaq min ismil fa'il atau isim maf'ul. Tidak ada sifat selain isim fa'il, isim maf'ul. Apa Jarin? Bisa tidak sifat itu fi'il? Bisa alif lam dimasuki fi'il? Fi'il dimasuki alif lam? Bisa tidak alif lam dimasukin? Bisa tidak fi'il itu dimasuki alif lam? Pacu. Hafis. Bisa tidak fi'il dimasuki alif lam? Ada satu cerita ini. Kalau tidak salah di majelisnya Saifud Daulah. Itu Jari ada di sana, ada Jarir, Farasdak, Akhtal. Ini tiga ini penyair yang ternama sepanjang sejarah ini, yang tiga orang ini. Ada satu Arabi orang kampung di kapal syairnya. Ada satu orang kampung datang ke sana. Lalu tanya, apa yang paling bagus syair yang kamu tahu? Oh, qaulu Jarir, ini. Jarir doang, Jari itu kan? Jari itu Oh, siapa mana syair yang paling latif, paling bagus? Oh, qaulu Jarir. Qaulu Jarir doang sebut. Bi syair apa ini? Qaulu Jarir. Akhirnya marahlah si Farazdak dan Akhtal. Sampai di sanalah keluar kata-kata Farazdak, ma anta bil hakami turda hukumatuhu walal asil wala dzur ra'yi wal jadali. Dalam Syawahid Ibnu Aqil itu ma anta bil hakami turda. Al hakam itu jadi sifat, jadi mausuf. Ma anta bil hakami. Apa sifatnya? At-turda. Turda itu apa? Turda apa itu turda? Turda hukumatu. Turda itu isim fi'il huruf. Fi'il apa? Fi'il mudhari itu. Turda adalah fi'il mudhari. Turda hukumatuhu. Ay ma anta bil hakami turda hukumatuhu. Alif lam no, ada betul alif lam no. Betul alif lam. Alif lam itu fi'il mudhari dia. At-turda. Bisa enggak? Bisa enggak? Orang Arab kena menu aja bisa, dunia kena menu. Tu jaa itu Farazdak yang bilang itu ma anta bil hakami turda hukumatuhu walal asil wala dzur ra'yi wal jadali. Jadi bisa alif lam itu masuk kepada fi'il, tapi di sini alif lam ini adalah isim mausul. Al ini bukan al-ma'rifah tapi al-mausulah. Ma anta bil hakami turda ay ma anta hakami alladhi turda hukumatuhu. Nah, jadi tidak ada ceritanya masdar jadi apa? Jadi sifat atau isim jadi sifat yang tidak mushtaq itu tidak bisa. Itu harus isim fa'il, isim maf'ul. Nah, baru bisa jadi sifat. Min babi syai'u bi syai'i yuzkar. Jadi apa syai'u di sini? Ya? Ai min babi yuzkaru syai'u bi syai'i. Apa jadi syai'u Jarin? Naibul fa'il dari yuzkar. Nah, jumlahnya itulah yang menjadi mudhafun ilaih dari bab. Nah, boleh lama-lama ini aneh pura-pura lockdown. Apa bahas baru duluan? Oh iya, semuanya ini min babi syai'u bi syai'i yuzkar. Jadi kita sebutkan sesuatu
meruntut kepada sesuatu. Jadi tidak sistematis sebenarnya, tapi ya pokoknya lampak-lampak lah, pura-pura lockdown. Jadi wa innal imam al-Asy'ari la musbitun najatahuma nassan bi muhkami tibyani. Jadi nas dalam Al-Qur'an itu Imam Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menetapkan bahwasanya orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk surga dengan nas Al-Qur'an apa? Wa taqallubaka fis sajidin. Jadi Allah Nur Muhammad itu berpindah dari orang yang bersujud kepada orang yang bersujud kepada orang yang sujud. Makanya yang saya bilang kemarin, orang yang dulu bapaknya daripada Abdullah, saya rasa bapak Abdullah. Siapa namanya bapaknya Abdullah? Ya? Di antara bapak Abdullah, saya Abu Talib. Astaghfirullahalazim. Abdul Muttalib di antara papu Nabi. Siapa nenek kakeknya Rasulullah? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini dulu dia itu bernazar, kalau saya punya anak laki-laki 10, saya akan korbankan 1. Arak cerita lucu Malik. Kalau cerita nih, waktu di Mekah dulu ngaji di Sayyid Ahmad Ar-Ruqaimi. Subhanallah, beliau itu stroke sudah mungkin 20 tahun mungkin stroke, ya. Udah lama sekali beliau stroke. Lagu nani yang ketua nih Sayyid Ruqaimi ini, Alfiyah atau Zubar atau apa saja, nasnya, syair apa menabih napa les lapun. Masih ingat beliau sekalipun stroke itu, karena kita tetap datang ngaji kan. Ngaji banyak kami tamatkan kitab di gedeng beliau itu, banyak sekali kita tamatkan kitab. Kenapa kita baca di sana? Di beliau itu banyak, makanya kita tamatkan kitab di beliau. Ada cerita lucu. Kita baca Matan Zubat waktu itu. Kita Matan Zubat. Ini arak Ustaz Firdaus nih tidak boleh menepun. Tuan Guru Firdaus, aku ditunggu sebut nama nih. Kode etik jurnalistik. Abah Nizati, wah ini dia sebut aran. Beliau baca kitab Babu Zakatil Banat, bab zakat anak perempuan. Iya, zakat derek lalu ayat Sayyid Ruqaimi. Ya Allah, tertawa luar biasa beliau. Jadi kalau saya punya anak 10, perempuan 10, zakatan sekek jari. Jadi zakatul bar zakat perempuan. Jadi kalau punya anak 10, saya zakatkan 1 jadinya, katanya Sayyid. Kederek. Sebenarnya itu zakatun nabat. Zakat apa? Zakat tumbuh-tumbuhan, zakat pertanian ya. Tapi karena saking semangatnya beliau baca, zakatul banat, pelik suara ini dah. Langsung kederek pokok. Setelah setiap kita datang ngaji, kalau ini Ustaz Firdaus yang baca, senyum saja dia. Siapa? Saya Ruqaimi, ingat aja beliau bacaan zakatul banat itu. Nah, jadi apa bahas baru? Abdullah itu bahas kan. Apa katanya kakeknya? Kalau punya anak laki-laki 10 akan dikorbankan 1. Tapi ternyata setelah lahir anak yang ke-10 ini, Abdullah ini, di sana ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang menyukai Abdullah ini. Din mai idap nih ya. Temati Abdullah kan dengan korban tempatnya tuh deh. Tegorok dengan korban no. Kan din mai idap kan saya. Kakeknya itu Abdul Muttalib. Akhirnya tidak jadi disembelih, tidak jadi dikorbankan bapaknya Rasulullah SAW karena ada nur Muhammad di sana. Tapi diganti dengan 100 ekor
unta, disembelih satu ekor unta, sudah dibiarkan sedekah lillah, dimatikan, dikasih burung, dikasih apa. Nah, ketika menikah dengan Siti Aminah, mulanya ganteng kan, heran Abdullah nih, selapu dengan Nina Meli, tengah doang langsung dong kesemsem, ya. Nah, setelah itu menikah dengan Siti Aminah. Setelah jadi Rasulullah SAW, nutfahnya, janinnya di Siti Aminah, pindah Nur Muhammad itu kepada Siti Aminah. Aisyah hunin. Pada Siti Aminah. Saya Siti Aminah no, ibunda daripada Rasulullah SAW. Di mana dimakamkan? Dimakamkan di Abwa ya. Abwa namanya. Itu pertama kali perang itu di Abwa dulu. Awalu ghazwatin ghazaha al-Mustafa faddanu fal abwa au taradafa, kalau tidak salah katanya itu. Dia awalu ghazwatin ghazaha al-Mustafa, sebelum perang Badar itu. Nah, jadi ketika Siti Aminah yang di sana ada Nur Muhammad. Ketika lahir Rasulullah SAW, pindah, udah berhenti meredup cahaya di Siti Aminah radhiyallahu taala anhu. Jadi begitu. Jadi pakai najatahuma nassan bi muhkami tibyani. Jadi Imam Al-Asy'ari ini menetapkan bahwasanya orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka berdua selamat masuk ke dalam syurga. Wa hasya ilahul arsy yarda janabuhu liwalidayil mukhtari ru'yatan nirani. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu akan reda melihat orang tua kekasihnya. Orang tua, orang yang paling Allah Subhanahu wa taala sayangi, cintai, yang pilihan Allah Subhanahu wa taala akan masuk neraka, itu luar biasa. Tidak mustahil itu bagi Allah Subhanahu wa taala akan reda memasukkan orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam neraka. Wa qad syahada min mu'jizati Muhammadin khawariq ayatin taluhu li a'yani. Mereka berdua ini melihat mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan matanya, dengan yakinnya, dengan ainul yakin, melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aminah ketika melahirkan Nabi, bagaimana? Tuh kawabilnya, bidan-bidannya itu siapa? Bidan-bidannya itu Siti Asiyah, bidan-bidannya, kemudian para hurul ain. Itu udah belum lagi ketika di cerita-cerita dari Halimah Sa'diyah dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah itu dari sebelum beliau lahir saja sudah banyak ayat-ayat yang tampak. Nah, di sini akan disebutkan sekarang oleh siapa namanya? Oleh Imam Al-Asy'ari, oleh Imam Al-Barzanji. Ilahi rawih ruhahu wa dharihahu bi'arfin syadhiyyin min salatin wa ridwani. Ilahi, ya Allah ya Rabbi, rawih ruhahu wa dharihahu, harumkanlah, wangikanlah ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dharihahu, dan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi'arfin syadhiyyin, dengan wangi-wangi yang semerbak, min salatin wa ridwani. Baca ini terus atau tadam. فمنها ضياء لاح ليلة مولد أضاءت به بصرى وسائر أكواني ولاحت قصور الشام من أرض مكة رأت أمه منها شوامخ بنياني. Faminha dhiya'un laha lailata maulidin. Pada malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
Diyaun laha, cahaya yang terang benderang, yang tampak terang benderang. Dari mana? Adha'at bihi Busra wa sairu akwani. Busra namanya satu tempat, namanya Busra, itu terang dari kawasan Busra itu terang benderang di malam lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahat qusur Syam min ardi Makkatin, dan qusur Syam, benteng-benteng, istana-istana yang ada di dalam Syam, di Syam itu, di Suriah, di sana orang adalah kerajaan Romawi, di Romawi Timur. Lahat qusur Syam min ardi Makkatin, jadi dari Mekkah itu tampak terang benderang qusur Syam, istana-istana yang ada adalah di Syam itu. Ra'at ummuhu minha syawamikha bunyani. Ra'at ummuhu ra'at, ibunya, ibu Sayyidina Muhammad SAW, ra'at minha, beliau melihat darinya, dari qusur Syam itu, dari Mekkah. Dari Mekkah itu ibunya melihat qusur Syam, istana di Syam itu. Syawamikha bunyani, bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi kalau gunung itu kita tidak bilang sesuatu yang tinggi, kita tidak bilang ali, ya, ali yang tinggi kan, ali. Aliyun itu biasa dipakai dalam martabah atau manzilah. Kalau bangunan tinggi biasa dipakai syamikh, atau gunung yang tinggi pakai syamikhun. Di sini makanya ra'at ummuhu minha syawamikha bunyani, ay bunyanin syawamikh. Jadi gedung-gedung yang tinggi. Adat buhairatu sawatin wa mawdi'uha ma baina qummin wa hamzani. Nah, jadi ini qusur Syam. Qusur Syam, di Syam itu di sebelah, kalau dari Mekah, Syam itu di sebelah kiri dia. Di sebelah kiri misalnya, kita sebelah kiri, kalau peta itu kita lihat Syam itu sebelah kiri. Kalau Iran itu sebelah kanan, Persia. Jadi di Iran itu sawah, ada buhairatu sawah namanya, ada satu bendungan sawah. Itu airnya meluap. Di mana tempatnya sawah itu? Ma baina Qummin wa Hamzani, di antara satu daerah namanya Qum di Iran, sekarang Iran, dan Hamzan di Iran. Wa fadha ma'inun min samawati lam yakun bihi qablu ma'un yanqa'anna li dham'ani. Dan juga pada malam lahirnya Rasulullah SAW itu fadha ma'inun min samawati lam yakun, hujan yang deras yang tidak pernah hujan sederas itu sebelumnya, yang bisa menghilangkan dahaga daripada orang-orang yang haus. Wa ukhmidatin niranu min ardi farisin wa asbaha Kisra mushfiqan kasra iwani. Jadi di orang-orang Persia itu, mereka menyembah apa, disembah orang Persia? Apa disembah? Ya? Apa disembah? Api sih sembah. Jadi di sana itu mereka menyembah api yang tidak pernah mati, api itu. Nah, sekarang ini ada api yang tidak pernah mati juga di India. Api itu milik Tata Group. Maka sekarang dia punya mobil, punya pabrik mobil itu, Tata itu. Dia bukan cita-cita artis doang, cita-cita. Jadi Tata Group di India itu punya api juga tidak pernah mati itu. Nah, di Persia, di Iran itu juga ada api yang tidak pernah mati. Tapi ketika lahir Rasulullah SAW, ukhmidatin niranu min ardi farisin. Apinya semua api yang ada di negeri Faris itu, Persia itu mati. Wa asbaha Kisra mushfiqan kasra iwani. Nah, ini Kisra, ini kalau di sana itu namanya Kisra.
di Iran itu di Persia itu namanya Kisra, tapi kalau di Syria di Romawi namanya Kaisar. Wa kharrat lahu syurufatu min syamikhil bina wa bata maru'an hasiban ka'sa ahzani. Jadi wa kharrat lahu syurafatu min syamikhil bina, bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi itu kharrat lahu asyurufatu. Jadi jatuh dia di Kisra, Kisra itu di raja, di tempat rajanya itu kharrat lahu syurufatu, bangunan yang tinggi-tinggi, gedung-gedung tinggi itu jatuh dia min syamikhil bina. Jadi bangunan tinggi-tinggi itu runtuh dia. Jadi wabata maru'an, asbaha maru'an, ay murwa'an, dia itu menjadi kena takut, dia takut. Hasiyan ka'sa ahzani, dia kalau meminum ihtisa, tapi dengan ihtisa. Hasiyan itu minal ihtisai. Wah minum teh. Hai wah minum kopi teh deh. Udah minta minum kopi masih panas. Ya. Nah, nyerut. Nah. Jadi hasiyan ay minal ihtisai. Nah, ihtisa itu kalau kita minum ya ngenem teh nu ya nyerut atau nyerut? Kalau bahasa Indonesianya menyeruput lah ya, menyeruput. Nah itu hasiyan ka'sa ahzani, dia menyeruput ka'sa ahzani, gelas dari kesedihan itu. Wa qad kassarallahu al-muhaiminu mulkahu ala adati syurafati ji'a bighilmani. Di Allah Subhanahu wa taala al-muhaimin yang maha muhaimin itu maha agung, maha besar, lebih besar daripada besar lah, itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulka Kisra itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muluku bani Kisra rijalin wa niswatin wa ma malaku fil fursi min jammi buldani. Jadi muluki bani Kisra, kerajaan raja-raja anaknya Kisra itu baik laki-laki dan perempuan, dan semua yang mereka miliki di Furs itu, fil Fursi itu, di Faris itu, di Persia itu min jammi buldani. Jadi Faris itu Persia itu memiliki atau menaklukkan daerah-daerah lain, tapi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan daerah-daerah itu semuanya. Kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan semuanya dan negara-negara kecil-kecil yang ada di setelah yang dikuasainya itu. Nah, ini ada cerita lah, ini kayak cerita belo Malik tentang ini pada perang Khandak ini, perang Khandak. Ini lama waneh sekali-kali bercerita tentang perang Khandak. Nah, biar lengkap ceritanya, insyaallah nanti kita ceritakan. Bida'wati Taha mazzaqallahu mulkahum katafriqi masturin da'ahu lidayyahni. Nah, jadi ini dakwah Taha, bida'wati Taha. Jadi dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mazzaqallahu mulkahum, Allah Subhanahu wa taala merobek-robek mulknya atau kekuasaan daripada Kisra itu, Kisra Faris itu. Wa ilahi yarawih ruhahu wa dharihahu bi'arfin syadiyyin min salatin wa ridwani. Nah, jadi ini Barzanji ini adalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nantilah kita baca pelan-pelan, adeng-adeng. Biasanya yang kah deh ya. Sedikit, tidak terlalu banyak ini. Hanya karena sudah ini sedikit ini. Sampai berapa halaman lagi ini ya? Kayak 2, 4, 5, 6. Tinggal 7 halaman lagi ini. Sedikit dia ini. Karena sudah diringkas oleh Bapak Maulana Syekh. Jadi Barzanji ini sudah diringkas oleh Bapak Maulana Syekh, diambil yang inti-intinya saja. Ya, mudah-mudahan dengan kita membaca sirah Rasulullah SAW ini,
kita mendapatkan satu hal yang paling kita inginkan, yaitu syafaat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua bisa ngiring guru-guru besar kita semuanya untuk kita nanti berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli qadri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima وأخل أنقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأجر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر اسر أنت أكرم من ستر. ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشاء والبكر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر. أمرت كفا سبحت فيها الحصى على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري. أمرت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري. أمرت كفا سبحت فيها الحصى على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري. يا جميل السنع يا من كلما دهم الأمر جل مداهما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما. نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما. نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظوما. واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحب عدما لمع البرق ومزن قد هاما. الفاتحة.